Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sejarah mencatat bahwa puncak perjuangan bangsa Indonesia adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Pada saat itu, luapan kegembiraan sebagai bangsa yang merdeka memuncak. Pekik merdeka membahana di seluruh pelosok tanah air. Makna proklamasi bagi Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pernyataan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa Indonesia. Yang keempat, dapat memulai perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah asing. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perjuangan setelah kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November 1945 ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Agresi militer Belanda 1. Belanda mengingkari hasil perjanjian Linggarjati, lalu menyerang beberapa wilayah Indonesia secara mendadak dan besar-besaran. Hal ini dilakukan karena ingin menjadikan Indonesia sebagai negara persemakmuran yang berbentuk federasi. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer Belanda I ke wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Pada awalnya, tentara dan rakyat Indonesia berhasil dikalahkan oleh Belanda karena diserang secara mendadak. Akan tetapi, tentara dan rakyat Indonesia dapat mendesak tentara Belanda menggunakan taktik gerilya. Rakyat dengan gagah berani melawan tentara Belanda. Meskipun tidak pernah mendapat pelatihan militer, rakyat tetap memiliki semangat tempur yang tinggi dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai. Agresi militer Belanda II.
Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda mengumumkan bahwa mereka tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda mengadakan agresi militer 2 ke ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Akibatnya Presiden Soekarno ditangkap Belanda. Presiden Soekarno memerintahkan Syafruddin Prawinegara melalui radio untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Para pejuang yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949, Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Soeharto menyerang Yogyakarta untuk melawan Belanda. Dalam penyerangan ini, TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam dengan bertujuan untuk yang pertama, menurunkan mental pasukan Belanda, yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri dan semangat juang bagi Indonesia, serta yang ketiga, menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian baca di buku paket tematik 6B halaman 56-58 dan halaman 84-85. Setelah menonton video dan membaca perjuangan para pahlawan, Ibu harap kalian bisa mencontoh semangat para pahlawan yang pantang menyerah serta menjunjung persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.